Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman ya di channel Leo Ikals. Dan kali ini teman-teman ya, saya bakal sharing, saya bakal berbagi pada teman-teman yang tentunya saat ini sudah menggunakan media sosial itu kan ya. Tapi berbicara tentang menggunakan media sosial itu ada yang punya dampak yang negatif, juga ada yang positifnya, tergantung bagaimana kita menggunakannya. Nah, kali ini saya bakal sharing kepada teman-teman supaya bisa memaksimalkan kekuatan dari media sosial. Apa saja sih tipsnya supaya kita bisa menjadi atau menjadikan sebuah media sosial itu panggung atau tempat platform kita untuk berbagi tentang hal-hal yang positif tentunya. Atau istilah kerennya saat ini adalah menjadi content creator. Hal yang pertama yang harus teman-teman miliki untuk menjadi seorang content creator adalah passion. Nah, jadi teman-teman harus tahu nih hal yang benar-benar teman-teman bergairah, bersemangat, bahkan walaupun gitu kan ya tidak dibayar sekalipun. Tapi teman-teman suka, senang dan mau belajar terkait dengan hal itu. Misalkan ada yang punya passion fotografi gitu kan ya. Nah, itu bisa digali, diulik gitu kan, bisa dijadikan konten berupa konten tulisan gitu kan ya, memberikan tips dan trik terkait dengan fotografi, atau juga bisa dengan video seperti ini gitu kan, istilahnya membagikan tipsnya ataupun juga hal-hal lainnya terkait dengan fotografi. Yang penting jadikan sebuah konten yang menarik gitu kan ya. Dan itu kalau kita sudah tahu passionnya, sudah tahu hal yang kita senangi, itu akan berumur panjang gitu kan, yang tidak ada paksaan dari siapapun, karena kita memang suka dan memang bersemangat untuk menggali, share juga terkait dengan passion kita tersebut. Makanya teman-teman harus tahu passionnya apa dulu. Hal yang kedua, setelah teman-teman tahu passionnya apa, hal yang disukainya apa, teman-teman coba cari platformnya yang mau dijadikan teman-teman untuk berkarya gitu kan ya. Yang pas apa nih gitu kan. Kalau teman-teman suka video, boleh gitu kan, misalkan seperti YouTube seperti ini. Atau juga mungkin teman-teman bisa mengeksplor media sosial seperti Instagram gitu kan, kemudian Facebook, ataupun media sosial lainnya gitu kan, yang kira-kira teman-teman mampu di situ gitu kan, dan memang sudah sering gitu kan. Daripada kita cuman bikin status galau-galauan di Facebook, alangkah lebih baiknya kita bikin konten gitu kan ya, yang tadi sesuai dengan passion kita. Misalkan kasih tips-tips terkait dengan fotografi, atau bikin video kita share juga di Facebook gitu kan, agar orang tahu kita itu ternyata punya passion di situ gitu kan. Ataupun hal-hal lainnya juga bolehlah diekspor. Jadi pilih, tentukan gitu kan platform yang pas buat teman-teman untuk istilahnya mengeksplor semua potensi atau passion dari teman-teman tersebut. Oke, hal yang ketiga, setelah teman-teman tahu passionnya apa, kemudian juga mau menggunakan platform apa gitu, hal yang ketiga adalah teman-teman harus menjadi pembelajar sejati. Maksudnya seperti apa sih? Maksudnya tadi kan sudah tahu passionnya gitu kan, gali terus gitu kan, konten seperti apa sih yang lagi viral saat ini gitu kan ya, yang memang lagi digeluti, yang lagi banyak orang menggunakan dan diminati gitu kan, terkait dengan pasar ataupun audiens dari teman-teman gitu kan. Misalkan ternyata saat ini lagi viral gitu kan, lagi booming yang namanya microblog gitu kan ya, silakan gitu kan teman-teman pelajari microblognya gitu kan, untuk ngebentuk kontennya. Atau juga mungkin teman-teman ternyata saat ini gitu kan, setelah dilihat vlog ternyata masih keren juga kok gitu, dan teman-teman suka dengan hal itu, ya silakan lakukan. Intinya teman-teman yang paling penting adalah terus belajar, terus mengikuti tren juga gitu kan ya, supaya teman-teman tidak ketinggalan dan terus upgrade diri. Hal yang keempat yang menurut saya penting banget nih teman-teman ya. Jadi ketika kita menjadi content creator seperti itu, hal pertama yang harus kita miliki adalah visi gitu kan ya, atau niat. Nah, teman-teman harus punya niat dari awal dulu gitu kan ya. Boleh saja gitu kan teman-teman punya niatan untuk menjadi orang yang terkenal, untuk menjadi orang yang punya profit yang besar gitu kan. Itu kan mungkin
semua orang juga pengen gitu. Tapi hal pertama gitu yang harus kita tanamkan supaya konten kita menjadi konten yang benar-benar eh, panjang umurnya juga gitu kan, dan punya dampak yang penting. Makanya cobalah gitu kan ya untuk membuat konten-konten yang berkualitas dan juga mempunyai manfaat dan impact gitu kan. Jadi tujuan utamanya membuat konten itu ditujukan untuk bermanfaat atau punya value-nya gitu, punya nilai yang baik. Jadi ketika teman-teman punya niatan seperti itu, ketika konten yang di-share itu ternyata like-nya sedikit, komentarnya sedikit, subscriber YouTube teman-teman juga sedikit, teman-teman masih tak bertahan gitu kan ya. Karena niat teman-teman adalah untuk men-share berbagai hal baik. Untuk hal-hal lainnya tadi gitu kan ya, itu hanya bonus aja. Jadi tanamkan dalam diri supaya kita berkarya dengan tulus, berkarya dari hati tentunya. Oke, yang terakhir teman-teman ya, yang kelima itu berkaitan dengan networking. Jadi jalinlah hubungan dengan orang-orang yang punya konten-konten yang lebih baik daripada kita gitu kan. Kemudian juga dia sudah mempunyai banyak jejak rekam yang baik juga, dan yang pokoknya ikutinlah itu kan ya, bertemanlah dengan orang-orang seperti itu, karena teman itu penting. Seperti dalam pepatah mengatakan gitu kan ya, teman itu menunjukkan siapa kita, 5 teman kita itu menunjukkan siapa kita gitu. Makanya kita harus berteman sebanyak mungkin bahkan gitu kan ya, supaya kita tahu nih karakter-karakter orang, bisa belajar dari orang-orang tersebut, karena setiap orang itu punya kelebihan masing-masing, dan kita coba gali kelebihan-kelebihan itu untuk menjadikan bahan belajar buat kita. Jadi kita tuh menjadi manusia pembelajar seperti yang nyambung yang di poin sebelumnya ya teman-teman. Oke, mungkin itulah sharing kita kali ini teman-teman ya, walaupun sedikit, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman yang saat ini ingin memaksimalkan atau ingin menjadikan media sosial teman-teman menjadi media sosial yang tentunya jadikan bahan gitu kan untuk menyebarkan hal-hal yang baik. Karena butuh sekali teman-teman untuk saat ini, butuh sekali konten-konten kreator yang punya misi gitu kan ya, untuk terus menyebarkan hal yang positif, untuk terus membagikan hal-hal yang baik gitu kan ya. Walaupun saat ini kita masih tentunya masih kalah gitu kan ya, konten-konten yang edukatif itu kalah dengan konten sensasional, tapi tidak usah berkecil hati. Yang penting kita berkarya dulu, sebarkan hal baik tadi gitu kan ya. Ada waktunya kok teman-teman ya, kita akan memperoleh apa yang kita inginkan tadi gitu kan, karena kita memulai dengan niat yang baik tentunya. Oke, terima kasih teman-teman untuk perhatiannya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.